Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai massa jenis ya dan campuran. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari massa jenis suatu benda. Nah, massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Nah, konversi satuan massa jenis itu dalam satuan SI ya, massa jenis ini dinyatakan dalam kilogram per meter. Nah, namun demikian suatu massa jenis kadang-kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter. Nah, peristiwa sehari-hari nih yang berkaitan dengan massa jenis. Nah, di sini ada 4 nih. Ada kapal selam, ya, tinta printer, oli untuk mesin, dan lapisan batuan penyusun bumi. Nah, di sini ada contoh soal dari massa jenis ya. Coba kita cek. Nah, di sini kita lihat dalam sebuah tangki terdapat bensin yang massanya 15 kg ya. Jika massa jenis bensin itu 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, berapakah volume bensin tersebut? Nah, di sini waktu sebelumnya pernah belajar tentang massa jenis ya. Rumus massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V ya. Ini. Tetapi untuk soal ini kita mencari volumenya. Ya, kita mencari volumenya. Kita mencari volume ini ya. Untuk mencari volume ya, itu M dibagi Rho. Ini namanya Rho ya. Jadi ini disebut Rho, massa jenis. Rho itu massa jenis. Jadi di sini ditulis Rho itu adalah massa jenis. Nah, ketika ingin mencari volume itu M per V, M per Rho ya, M per Rho. Nah, masanya adalah 15. Rho-nya itu, massa jenisnya itu adalah 0,75 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, nanti kalian tinggal hitung saja nih hasilnya ya. Waktu itu kan sudah belajar tentang notasi ilmiah ya, bentuk baku dan tidak baku. Nah, tinggal diikutin aja, jadi hasilnya seperti ini. Oke, 2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik ya. Jadi untuk mencari volume rumusnya seperti ini. Oke, lanjut soal selanjutnya, ke materi selanjutnya mengenai campuran ya. Campuran itu merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu ya. Nah, campuran terdiri atas 3 bentuk: larutan, koloid, dan suspensi. Nah, larutan adalah campuran homogen, serba sama ya, homogen, yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Nah, pemisahan campuran ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah penyaringan filtrasi. Nah, penyaringan atau disebut juga dengan filtrasi itu adalah zat hasil penyaringan disebut filtrat, dan zat sisa dari penyaringan disebut residu. Nah, contohnya adalah pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Lalu contohnya lagi menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Nah, ini disebutnya dengan filtrasi ya. Filtrasi atau alatnya disebut dengan filter ya. Itu namanya penyaringan. Nah, yang kedua adalah penyulingan atau destilasi. Penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Nah, di sini zat hasil destilasi itu disebut dengan destilat. Zat sisa yang tertinggal dalam labu destilat disebut residu. Penyulingan dilakukan dalam alat bernama destilator. Oke. Nah, terakhir yang mengenai pemisahan campuran itu
Yang ketiga ya ada kromatografi, yaitu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau adsorben ya terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Nah, di sini nama lain darinya ini adalah adsorpsi, adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben. Yang terakhir adalah kristalisasi. Nah, kristalisasi ini adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Nah, di sini ada contohnya nih, membuat garam dari air laut, ya. Yang kedua adalah membuat gula tebu dari cairan tebu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.